Baik, ini ada satu nama Cartesius, itu nama kayaknya bukan kata apa, kata biasa, tapi itu nama orang ya. Ada yang tahu? Rene Descartes. Waduh, hebat. Rene Descartes itu siapa ya? Matematikawan. Kamu siapa namanya? Lisa. Matematikawan asal mana tuh? Dari namanya itu asal mana? Jawa atau Bali? Ada yang tahu? Prancis ya? Nah, kalau Prancis tuh nulisnya Descartes, tapi bacanya biasanya nggak dibaca semua. Kata-kata Prancis tuh hurufnya banyak tapi nggak diucapkan semua. Kadang-kadang cuma separuhnya yang diucapkan. Saya nggak bisa bahasa Prancis, tapi itu René Descartes begini ya, gitu ya, barangkali. Saya nggak sempat mencari fotonya, jadi ini René Descartes abad akhir abad 16 sampai pertengahan abad 17 ya. Jadi dia matematikawan, ya juga filsuf dari Prancis, dan karyanya yang terkait dengan pembahasan kita hari ini itu la geometri. Atau ini bacanya saya lagi-lagi saya harus mengakui saya nggak bisa bahasa Prancis ini. Tapi di situ ada satu ucapan juga yang terkenal ya. Tahu artinya itu? Cogito ergo sum? Nggak, siapa yang pernah dengar ini sebelumnya? Apa artinya tuh? I think therefore I am. Itu apa namanya? Hafid ya? Pakai F ya? I think therefore I am. Saya berpikir maka saya ada. Maksudnya bukan berpikir di situ tentu dalam arti memikirkan sesuatu yang besar, yang penting begitu ya. Dan tentu menindaklanjuti apa yang dia pikirkan, bukan cuma ngelamun lalu. Dan therefore I am artinya ya Anda menjadi eksis gitu ya. Kalau enggak ya Anda cuma orang yang kebanyakan saja begitu ya. Baik, sistem koordinat Cartesius tentu sudah kalian kenal di SMA. Jadi saya di sini hanya merangkum saja bahwa ini nantinya ada sistem koordinat Cartesius untuk bidang juga ya. Ada sistem koordinat Cartesius untuk bidang. Untuk ruang juga. Tapi yang kita bahas sekarang adalah sistem koordinat Cartesius untuk bidang. Dan sistem ini terdiri dari dua sumbu X dan sumbu Y. Kenapa nggak sumbu U dan V gitu ya? Boleh ya, nanti diganti namanya dengan huruf yang lain begitu. Tapi lazimnya di awal kita pakai X dan Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y, dan bidangnya juga sering disebut bidang XY gitu ya. Yang saling tegak lurus kedua sumbu itu dan berpotongan di titik 0,0 yang kita sebut kemudian sebagai titik asal ya. Lalu dengan dua sumbu itu bidangnya terbagi menjadi 4 kuadran, dan setiap titik pada bidang ini itu nanti dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan ya, A, B. Dengan A itu jarak titik P ke sumbu Y, betul ya? A di sini adalah jarak titik P ke sumbu Y. Gini kan? Ya? Ya? Betul? Sedangkan B di sini ini tidak lain sebetulnya jarak titik P ke sumbu X. Nah, tentu pengertian jarak titik ke garis itu kita pinjam dulu ya, kita pakai, yaitu kalau kalian punya titik kemudian ada garis gitu, jarak titik ke garis itu adalah
jarak terpendek antara titik itu dengan titik pada garis gitu ya. Jadi salah satu titik pada garis yang membuat jaraknya terpendek. Ada istilah kerennya itu, proyeksi gitu ya. Tapi kita nggak membahas itu sekarang, kita pinjam aja dulu tuh. Oke, ada 4 kuadran. Kuadran pertama biasanya yang di situ artinya itu X-nya nilainya positif, Y-nya juga positif. Lalu kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 dua-duanya negatif. Kuadran 4 X positif, maaf ya X positif ya, Y-nya negatif. Jadi ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa begitu? Ya dulu dekat mungkin melakukannya seperti itu ya. Tapi wajar juga yang positif ke kanan, yang untuk sumbu X, yang untuk sumbu Y yang positif ke atas gitu ya. Kanan atas gitu ya. Barangkali ini karena dulu aliran apa gitu. Kalau komunis mungkin yang ke kiri yang positif ya. Tapi kalau atas bawah saya kira tetap pilih yang ke atas ya untuk yang positif. Oke. Nah, di sistem koordinat kartesius 2 titik itu jaraknya bisa ditentukan. Rumusnya seperti ini. Ini pangkat setengah itu akar ya. Dari mana rumus ini? Pythagoras ya. Dari Pythagoras. Dengan konsep jarak kita bisa punya lingkaran pada bidang dengan persamaan seperti itu. Jadi kalau pusatnya AB, jari-jarinya R samanya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat 9R kuadrat. Gambar lingkarannya saya tampilkan di sebelah kanan itu. Persamaan garis lurus pada bidang, persamaan umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan A dan B tak keduanya 0. Hati-hati ini, tak keduanya 0, bukan keduanya tak 0. Beda loh. Apa bedanya keduanya tak 0 dengan tak keduanya 0? Kalau keduanya tak 0 jelas dua-duanya tidak 0. Tapi kalau tak keduanya 0 itu maksudnya apa? Paling tidak salah satu tidak 0 gitu ya. Boleh satu diantaranya 0, boleh, tapi jangan dua-duanya ya. Kalau dua-duanya 0 bingung kan, tinggal C sama 0 kan. Nah, kalau B tidak sama 0, Y sama dengan MX plus N. Mungkin gambarnya yang di kanan tuh bisa dinyatakan dalam Y sama dengan MX plus N. Kenapa ini lebih umum dari itu? Ya? Atau ini dengan persamaan ini ada yang tidak termasuk sebetulnya, yaitu garis vertikal ya, X sama dengan 1 gitu ya. Nah kalau di sini boleh kan, X sama dengan 1 itu berarti A nya 1, B nya 0, C nya min 1 gitu ya. Jadi garis vertikal di sini udah, ini termasuk semuanya ini. Makanya persamaan umum tuh ini. Kalau ini bukan persamaan umum ini, karena garis-garis vertikal nggak termasuk ya. Oke, jadi garis vertikal itu garis lurus juga kan. Misalnya ini X sama dengan sekian gitu ya, katakanlah di 2, jadi ini X dengan 2. Itu kan garis lurus juga. Jadi dalam bentuk persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, di situ A-nya sama dengan 1, B-nya 0, C-nya min 2 begitu ya. Tapi dalam bentuk yang Y sama dengan MX plus N nggak bisa. Kenapa? Karena B-nya 0 dalam hal ini ya. Jadi kalau B 0 ya nggak bisa dalam. Oke. Nah, lalu
persamaan secara umum dalam X dan Y itu bisa kita plot, gambar grafiknya, ya. Secara umum tentu bisa mudah, bisa sulit, ya, tergantung persamaannya. Jadi saya kasih keterangan di situ belum tentu mudah menggambar grafik tersebut. Tapi untuk yang sederhana bisa kita gambar. Jadi yang pertama tuh gambar grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat. Saya sebut persamaan dulu di sini, ya. Kita belum membahas fiksi. Yang kedua X sama dengan Y kuadrat. Mirip-mirip. Jadi kalau gambar kita lihat gambarnya juga mirip. Seperti yang satu di rotasi, dijungkirkan begitu, ya, ke sebelah kanan. Nah, dari mana kita bisa dapat gambar ini? Ya? Sebelum dapat gambarnya apa yang dilakukan? Saya belum ya. Jadi untuk menggambar grafik kita bantu dengan, jadi kalau belum tahu grafiknya seperti apa, jadi yang diberikan adalah persamaannya Y sama X kuadrat, kita buat tabel nilai terlebih dahulu, ya. Sebanyak yang kita perlukan. Kalau kurang banyak tambah. Kalau ya, tentu kita mulai dari sedikit, kan. Nggak mungkin kita mulai dari 1000 titik, kan. Jadi kita mulai 1 titik, oh ya jelas kurang gitu, ya. 2 ya masih bisa ini mengelabui kita, nanti biar kita anggap garis lurus, ya. 3 udah mulai kelihatan bentuknya tapi kurang. Ya mungkin 5 atau 10 titik begitu. Saya kasih contoh di sini 5 buah titik. Jadi tabel nilai ini Anda mulai misalnya dengan nilai beberapa X, lalu hitung nilai Y-nya yang terkait yang memenuhi persamaan itu. Jadi di sini saya mulai dengan X min 2 min 1 0 1 2. Kemudian saya hitung Y-nya 4 1 0 1 4. Jadi sebetulnya saya punya 1 titik min 2,4, titik kedua min 1,1, titik ketiga 0,0, keempat 1,1 dan titik kelima 2,4. Lalu saya plot yang saya lakukan, kemudian diplot titik-titik itu, ya. Jadi kita buat ini, sebetulnya Anda mungkin udah tahu, ya, tapi barangkali ada yang menonton nanti ingin tahu bagaimana persisnya. Jadi min 2,4 itu di sini, ya. Ini min 2,4. Ini min 2,4. Lalu min 1,1 di sini, ya. Nah, ini saya nggak tulis koordinatnya karena nanti terlalu penuh. Ini 0,0, 1,1, 2,4. Ada 5 titik. Nah, ini kira-kira udah cukup? Udah. Ya, mungkin kita bias, ya, jawab udah karena sudah tahu ini parabola. Tapi kalau belum tahu, ya memang akhirnya yang kita lakukan memang menghubungkan titik-titik ini secara kontinu dan sebetulnya secara mulus juga, seperti itu, ya. Ya, itu grafik dari Y sama dengan X kuadrat itu, ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu. Tentu ini adalah sepenggal dari persamaan itu, karena X-nya sebetulnya masih banyak, ya. Jadi ini hanya sepenggal dari grafik persamaan yang kita punya. Ya, di sini kita agak
berani nembak juga gitu ya, kira-kira begitulah. Jadi itu sebagai perkiraan, nggak mungkin di sini apa berosilasi atau apa gitu ya. Padahal nanti ada fungsi yang liar grafiknya ya. Ya, ini memang grafik persamaan, dari persamaannya aja kan nggak menyeramkan, jadi pasti grafiknya juga bagus.